Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah SP atau Sejarah Peradaban Islam, yaitu Muhammad Amin SHIM, karena berkat beliau sudah memberikan tugas makalah kepada kami ataupun kepada kelompok lain agar kami bisa menambah wawasan yang kurang wawasannya, bisa menambah wawasan dan lebih memahami apa itu sejarah peradaban Islam. Di sini saya Andri ingin mempresentasikan isi makalah kami melewati PowerPoint video ini dengan singkat dan padat. Kami kelompok 5 beranggotakan 3 orang, teman-teman. Yang pertama itu Andri ataupun saya sendiri pakai kopiah baju hitam ini, saya bernamakan Andri. Dan yang kedua itu Maulida Nur Fitria, dan yang ketiga itu Muhammad Hussein Fadila. Di kelompok kami ada 1 cewek dan 2 cowok, teman-teman. Oke, langsung aja ke presentasinya. Izinkan saya bernama Andri ingin mempresentasikan isi makalah kami. Ya, bismillah. Di sini ada pendahuluan, teman-teman. Pendahuluannya ada latar belakang. Kekuasaan Bani Umayyah muncul sejak berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Disinilah awal Bani Umayyah menjadi penerus kepemimpinan umat Islam. Bentuk pemerintahan Bani Umayyah adalah berbentuk kerajaan. Kekuasaan bersifat feodal, penguasaan tanah, daerah, wilayah, atau turun-temurun. Untuk mempertahankan kekuasaan, Khalifah berani bersikap otoriter. Otoriter itu maksudnya seperti bersikap dalam unsur kekerasan, diplomasi yang diiringi dengan tipu daya. Setelah itu serta hilangnya musyawarah dalam pemilihan khalifah. Jadi dalam pemilihan khalifah itu tidak ada musyawarah ataupun rapat ataupun ya otoriter itu langsung menggunakan secara kekerasan gitu, teman-teman. Pemilihannya sangatnya tidak pantas lah untuk ditiru. Di sini ada dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah ibni Abi Sufyan. Jadi kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah ibn Sufyan yaitu dinasti Bani Umayyah. Lanjut, teman-teman. Di sini ada rumusan masalah, teman-teman. Rumusan masalah kelompok 5 kami ini ada 3, teman-teman. Rumusan masalah yang kami selesaikan di makalah kami ini. Yang pertama yaitu bagaimana sejarah berdirinya Bani Umayyah, dan yang kedua bagaimana peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, dan yang ketiga penyebab kemajuan dan kemunduran Bani Umayyah. Lanjut, teman-teman. Di sini ada bab 2 pembahasan. Ada A, sejarah berdirinya Bani Umayyah. Muawiyah mendirikan dinasti Bani Umayyah pada tahun 41 Hijriah di Damaskus. Dengan berdirinya pusat pemerintahan Islam yang baru tersebut berarti bergeserlah pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Damaskus. Jadi dari Madinah ke Damaskus bergesernya gitu. Damaskus ini ya disebut katanya di Google, saya ada sering-sering di Google, Damaskus itu berletakkan di negara Suriah, teman-teman. Setelah itu untuk memelihara keutuhan dan mencegah perpecahan umat Islam karena suksesi kepemimpinannya, Muawiyah mencalonkan putranya Yazid sebagai putra mahkota yang akan menggantikan kedudukannya jika ia meninggal dunia. Jadi pemimpin itu bernama Muawiyah ini sudah mempersiapkan ataupun mencalonkan seorang putranya yang bernama Yazid, teman-teman, agar di saat dia meninggal dunia nanti putranya Yazid ini menggantikan posisi dia sebagai Muawiyah, sebagai mahkota gitu, teman-teman, agar bisa menggantikan posisi kedudukannya di situ. Percalonan tersebut dilakukan pada tahun 679. Untuk mengamankan percalonan itu, Muawiyah melakukan berbagai pendekatan kepada para pemuka masyarakat hingga seluruh lapisan masyarakat. Begitu, teman-teman, penjelasan dari saya, semoga ada manfaatnya dan akan dilanjutkan oleh saudari kita yaitu Maulida Nur Fitria. Waktunya dipersilakan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Fitria. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang bagian B, yaitu peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Masa kekuasaan Bani Umayyah yang sistem mencapai 1 abad, tepatnya 90 tahun ini telah dipimpin sebanyak 14 orang khalifah.
Khalifah yang pertama menjabat adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, dengan khalifah yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Kemudian dari sisi kekuasaan khalifah, pemerintahan Bani Umayyah ini sedikit berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin, di mana terjadi pemisahan antara urusan keagamaan dengan pemerintahan. Hal ini dapat dipahami karena Muawiyah sebagai penguasa pertama sistem bukanlah seorang yang ahli dalam soal-soal keagamaan, sehingga masalah yang berhubungan dengan keagamaan diserahkan kepada para ulama. Oleh karena itu diangkatlah qadhi atau hakim. Pada umumnya para qadhi tersebut menghukum sesuai dengan ijtihadnya yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Dengan sistem tersebut seorang pemimpin dapat lebih konsentrasi terhadap pemerintahan dan politik karena yang khusus menjalankan masalah keagamaan secara praktis yakni di para qadhi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan materi disampaikan oleh saudari kita tadi, Maulid Nur Fitriyah. Yaitu kali ini saya ingin menyampaikan tentang masa kemajuan pada masa Bani Umayyah. Jadi masa kemajuan pada masa Bani Umayyah itu ada 7 bagian, teman-teman. Yang pertama ada perluasan wilayah. Yang kedua ada masa bidang pemerintahan. Yang ketiga ada bidang politik. Yang keempat ada bidang kemiliteran. Yang kelima itu ada bidang ekonomi. Yang keenam ada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir itu bidang pengembangan bahasa Arab. Jadi pada masa Bani Umayyah ada 7 kemajuan yang terjadi, teman-teman. Itu yang tadi saya sebutkan, ada 7 itu. Nah, silakan teman-teman pahami ataupun teman-teman tulis jika penting. Sekian penyampaian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh saudara kita Muhammad Hasan Fadili. Masa kemunduran Bani Umayyah. Adapun beberapa faktor penyebab kemunduran dinasti Bani Umayyah adalah sebagai berikut. 1. Adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij, baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup. 2. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. 3. Terjadinya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. 4. Kelemahan dan ketidakmampuan beberapa khalifah Bani Umayyah dalam memimpin pemerintahan, kemudian ditambah lagi dengan pola hidup yang mewah, boros, mabuk-mabukan, dan perilaku yang tidak mencerminkan seorang pemimpin. 5. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bani Umayyah merupakan penguasa Islam yang telah merubah sistem pemerintahan yang demokratis menjadi monarki, yaitu sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Sistem pemerintahan Bani Umayyah diadopsi dari kerangka pemerintahan Persia dan Bizantium, di mana ia menghapus sistem tradisional yang cenderung pada kesukuan. Kerajaan Bani Umayyah diperoleh melalui kekerasan diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Adapun faktor penyebab kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah, yaitu ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju dan Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Melalui salah satu bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan juga terdapat beberapa kemajuan. Dinasti Umayyah mengalami masa kemunduran, yaitu salah satu penyebabnya ialah melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.